Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pembahasan kita kali ini berjudul analisis kesalahan. Analisis kesalahan ini merupakan pendukung atau pemerkaya analisis kontrastif yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Ada beberapa hal yang akan kita cermati pada pembahasan analisis kesalahan ini, yaitu pertama, sekilas pembandingan antara analisis kontrastif dan analisis kesalahan, serta hubungan di antara keduanya. Kemudian pengertian dan langkah-langkah kerja analisis kesalahan. Selanjutnya tujuan analisis kesalahan, metodologi analisis kesalahan. Nanti juga akan kita bahas pembedaan istilah ya, antara kesalahan dan kekeliruan. Berikutnya kita juga akan bahas jenis dan penyebab kesalahan. Dan terakhir kita juga akan bicarakan perihal keunggulan dan kelemahan analisis kesalahan. Satu hal yang menjadi poin penting sebelum kita mulai, bahwa analisis kontrastif ya, dan analisis kesalahan ini memiliki misi yang sama, yaitu bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran bahasa ya, atau pengajaran bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua, yang sukses dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, saudara-saudara, silakan dicatat dengan baik hal-hal penting pada kesempatan kali ini. Saudara-saudara, marilah kita awali pembahasan kali ini dengan pembedaan antara analisis kontrastif dan analisis kesalahan. Ada tiga hal yang akan menggambarkan perbedaan di antara keduanya. Pertama, sebagaimana yang sudah saudara-saudara ketahui bahwa analisis kontrastif muncul dengan hipotesis yang kuat yang menyatakan bahwa mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menyukseskan pembelajaran bahasa kedua. Nah, ada tiga hal yang sering digaungkan oleh pendukung analisis kontrastif. Yang pertama, bahwa penyebab utama kesalahan berbahasa itu adalah interferensi, yaitu adanya pengaruh bahasa pertama yang sudah dikuasai ke bahasa kedua yang sedang atau akan dipelajari. Nah, karena ada interferensi ini, kemudian para pendukung analisis kontrastif menyatakan bahwa harus dicari perbedaan struktur antara bahasa pertama yang sudah dikuasai dan bahasa kedua yang akan dikuasai. Sehingga perbedaan inilah nanti yang mampu meramalkan ya, bagaimana kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh seseorang yang sedang belajar bahasa kedua. Sehingga mereka pada poin yang ketiga menyatakan kesalahan itu dapat diramalkan. Selanjutnya, seiring waktu, para ahli mengadakan penelitian, terutama ahli-ahli yang kurang bersetuju dengan para pendukung analisis kontrastif. Dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa 3 poin yang diangkat atau didengungkan oleh pendukung analisis kontrastif ternyata tidak terjadi. Ya. Misalnya, kesalahan yang tadi disebut dapat diramalkan, ternyata hal-hal yang diramalkan itu tidak selalu terjadi. Ya, kemudian yang awalnya dinyatakan penyebab utama kesalahan berbahasa adalah interferensi, tapi ketika ada seseorang yang sedang belajar bahasa pertamanya, itu juga terjadi kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu tidak selamanya ya, bahwa pembelajaran bahasa itu disebabkan oleh adanya perbedaan struktur bahasa pertama dan bahasa kedua. Tidak juga disebabkan oleh interferensi ya, serta
tidak semua yang diramalkan dari hasil analisis kontrastif itu terjadi di lapangan ya, ketika seseorang sedang belajar bahasa kedua ya, terutama ketika seseorang belajar bahasa pertama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis kontrastif ini sebenarnya mendasarkan diri pada hal-hal yang sifatnya hipotetis ya dan teoretis. Disebut hipotetis karena tadi pada poin 3 misalnya disebutkan bahwa kesalahan itu dapat diramalkan ya, dari hasil identifikasi perbedaan bahasa pertama dan bahasa kedua, lalu dihasilkan teori-teori yang menggambarkan kira-kira apa kesulitan atau bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh seseorang yang sedang belajar bahasa kedua. Nah, analisis kesalahan ya yang nanti pada poin ketiga disebut sebagai pendukung atau pemberkaya analisis kontrastif sangat berbeda ya, bahkan dapat dikatakan sebaliknya. Anak kesini ya atau analisis kesalahan ini berdasar pada data aktual dan masalah yang nyata. Nah, dikatakan demikian karena analisis kesalahan ini betul-betul langsung berfokus pada produk siswa yang sedang belajar bahasa, baik berupa produk bahasa tulis ya maupun produk bahasa lisan. Sehingga dikatakan betul-betul berangkat dari hal-hal yang aktual ya atau nyata yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang belajar bahasa. Oleh karena itu, hasilnya tentu sesuai dengan fokusnya ya, yang aktual dan nyata tadi, sehingga dapat digunakan sebagai rumusan yang kuat dalam mendukung pembelajaran bahasa atau pengajaran bahasa. Nah, berdasarkan poin pertama dan poin kedua tadi, ya dapat dirumuskan poin yang ketiga, yaitu analisis kesalahan merupakan alternatif ya, alternatif lain dari analisis kontrastif yang keduanya sama-sama bertujuan untuk mendukung suksesnya pembelajaran bahasa. Nah, sesuai dengan porsinya atau berdasarkan gambaran tadi, kita bisa sebut bahwa analisis kesalahan itu berfungsi sebagai dasar pengujian ya, prediksi yang dibuat oleh analisis kontrastif yang tadi bersifat hipotetis ya. Sekaligus analisis kesalahan ini menjadi pelengkap dan pemberkaya analisis kontrastif. Saudara-saudara, selanjutnya kita ke pengertian analisis kesalahan. Nah, sebelum kita rumuskan pengertiannya, kita lihat dahulu langkah-langkah kerja yang ada di analisis kesalahan. Pada salindia ini terdapat 5 langkah kerja. Pertama, pengumpulan sampel. Yang kedua, pengidentifikasian kesalahan. Ketiga, penjelasan kesalahan. Keempat, pengklasifikasian kesalahan. Dan yang kelima, pengevaluasian kesalahan. Kita bahas yang pertama, yaitu pengumpulan sampel. Nah, sampel yang dimaksud di sini adalah bagian dari hasil atau produk berbahasa yang dilakukan oleh seseorang yang tengah belajar bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis, terutama yang bahasa tulis. Nah, setelah sampel-sampel itu dikumpulkan ya, atau ditentukan sebagai perwakilan dari keseluruhan produk yang dihasilkan oleh seseorang yang belajar bahasa itu, kemudian dilakukan pengidentifikasian kesalahan. Nah, identifikasi kesalahan ini tentu dipayungi oleh teori-teori dan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Setelah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan penjelasan kesalahan. Kesalahan-kesalahan itu dijelaskan apa yang menyimpang dari teori yang seharusnya atau menyimpang dari kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Setelah penjelasan itu dilakukan,
ya, bahkan sampai ke penjelasan mengenai bagaimana seharusnya, ya, atau bagaimana kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi lagi, ya, dalam konteks yang sama. Nah, setelah dijelaskan, kemudian dilakukan pengklasifikasian kesalahan. Ya, dimaksud klasifikasi di sini tidak hanya klasifikasi berdasarkan tataran-tataran linguistik misalnya, ya, sesuai dengan teori-teori kebahasaan atau tataran-tataran kaidahnya, tetapi juga dilihat dari klasifikasi penyebab-penyebab kesalahan itu. Ya, jadi klasifikasi yang dimaksud pada bagian ini atau pada langkah kerja ini merupakan klasifikasi yang komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat dilakukan apa yang disebut dengan pengevaluasian kesalahan. Di bagian evaluasi ini dilakukan penilaian taraf-taraf kesulitan yang dihadapi oleh seorang yang belajar bahasa tersebut. Taraf-taraf kesulitan itu dilihat tingkat keseriusannya, ya, tingkat kedalamannya, sehingga dapat diambil langkah atau tindak lanjut untuk dapat mereduksi bahkan menghilangkan apa-apa yang menjadi tantangan atau hambatan seseorang yang sedang belajar bahasa tersebut. Nah, secara keseluruhan langkah-langkah kerja ini merupakan satu kesatuan yang disebut dengan prosedur kerja yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti dan bahkan guru bahasa, ya. Oleh karena itu, analisis kesalahan sebenarnya merupakan prosedur kerja yang berupa langkah-langkah kerja tadi, ya, yang dilakukan oleh seorang peneliti maupun guru bahasa dalam rangka mendukung suksesnya atau berhasilnya pembelajaran bahasa, ya, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Berikutnya kita ke tujuan analisis kesalahan. Ada 4 tujuan analisis kesalahan, tentu berdasarkan evaluasi pada langkah terakhir prosedur analisis kesalahan yang kita bahas tadi. Tujuan yang pertama adalah menentukan urutan bahan ajaran. Nah, urutan-urutan ini tentu berdasarkan hasil evaluasi, ya. Kita akan menemukan bagian-bagian tertentu yang mudah, ya, bagi siswa yang belajar bahasa. Sekaligus kita bisa menentukan bagian-bagian yang sulit, ya, atau kompleks bagi seseorang yang tengah belajar bahasa. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi dan penemuan bagian yang mudah dan sulit itu, pada analisis kesalahan kita bisa menentukan urutan bahan ajarannya, yaitu dari yang mudah atau simpleks menuju ke hal yang sulit atau kompleks. Yang kedua, tujuannya adalah menentukan urutan jenjang penekanan bahan ajaran. Berdasarkan hasil identifikasi hal yang sulit dan hal yang mudah tadi, tentu ada penekanan-penekanan di bagian tertentu, ya, terutama bagian yang sulit, sehingga akan diberikan perhatian, fokus, ya, atau porsi yang lebih besar atau lebih banyak pada bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, tujuannya adalah merencanakan latihan dan pengajaran remedial. Berdasarkan hasil evaluasi tadi dan penentuan bagian-bagian yang harus ditekankan perhatiannya di situ, tentu kita dapat merencanakan latihan-latihan atau remedial-remedial untuk bisa membantu menuntaskan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, latihan-latihan ini bisa direncanakan sebagai tindak lanjut yang langsung menyentuh ke pokok persoalan, ya, kemudian bisa juga dilakukan pengajaran remedial, ya, yang memiliki tujuan yang sama dengan latihan tadi. Dan terakhir kita bahas tujuannya adalah memilih hal-hal bagi pengujian
kemahiran siswa. Nah, tujuan yang keempat ini sifatnya adalah evaluasi ya, atau ujian yang ditentukan juga dari hasil evaluasi, identifikasi ya pada bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, hasil-hasil itu tentu kita dapat mempertimbangkan kira-kira bagian yang mana yang akan diuji ya untuk mendukung dan mereduksi sekaligus mereduksi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ya, terutama pada bagian-bagian yang sulit tadi. Sehingga secara keseluruhan kembali dapat dinyatakan bahwa tujuan analisis kesalahan tentu untuk menyukseskan pembelajaran bahasa. Saudara-saudara, berikutnya kita ke metodologi analisis kesalahan. Metodologi ini hampir sama dengan apa yang telah kita bahas pada langkah-langkah kerja analisis kesalahan. Ya, tetapi pada bagian metodologi ini tentu lebih teknis ya. Ada 6 metodologi yang dilakukan dalam analisis kesalahan. Yang pertama adalah mengumpulkan data kesalahan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan. Yang ketiga, memperingkat kesalahan. Yang keempat, menjelaskan kesalahan. Yang kelima, memperakirakan daerah rawan kesalahan. Dan yang terakhir, mengoreksi kesalahan. Yang pertama, mengumpulkan data kesalahan. Ini persis sama dengan mengumpulkan sampel ya pada langkah kerja tadi. Sampel-sampel yang dimaksud bisa berupa hasil ulangan siswa yang sedang belajar bahasa, ya bisa dari karangannya atau percakapan-percakapan pada latihan ya atau praktik yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya data kesalahan yang dikumpulkan itu atau bisa juga kita sebut dengan sampelnya itu diidentifikasi dan diklasifikasi. Nah, kegiatan mengidentifikasi dan mengklasifikasi ini lebih fokus ke soal teori dan kaidah yang berlaku di bahasa yang sedang dipelajari. Jadi, identifikasinya dan klasifikasinya itu tentu berdasarkan tataran-tataran kebahasaan ya, atau tataran-tataran kaidah yang berlaku di dalam bahasa itu. Berikutnya, setelah dilakukan identifikasi dan klasifikasi kesalahan ya, metodologi yang ketiga adalah memperingkat kesalahan. Yang dimaksud dengan memperingkat kesalahan ini bisa dalam bentuk mengurutkan letak kesalahan atau posisi kesalahan, atau bisa juga urutan kesalahannya ya, tentu tetap dalam payung teori dan kaidah tadi ya, juga di peringkat penyebab-penyebab kesalahannya berdasarkan penyebab kesalahan yang ada di dalam analisis kesalahan berbahasa. Dalam pada itu, di bagian yang ketiga ini juga dapat diberikan contoh-contoh yang sesuai dengan teori dan sesuai dengan kaidah. Selanjutnya dari hasil memperingkat kesalahan itu dilakukan penjelasan ya atas kesalahan. Nah, penjelasannya persis sama variabelnya dengan yang ada di memperingkat kesalahan, yaitu menjelaskan atau menggambarkan perihal letak kesalahan tadi atau posisi kesalahan tadi berdasarkan tataran-tataran kebahasaan dan kaidah-kaidah kebahasaan. Di situ juga dijelaskan penyebabnya, diuraikan sedemikian rupa, kemudian diberikan bagaimana yang seharusnya ya. Jadi kesalahan itu seharusnya seperti apa berdasarkan teori dan kaidah kebahasaan. Setelah dijelaskan, kemudian dilakukan prediksi ya atau penentuan daerah yang rawan salah. Nah, prediksi ini semacam meramalkan ya, tapi meramalkannya tentu tidak seperti analisis kontrastif ya. Ramalannya berdasarkan produk yang nyata, bagian mana ya yang setelah diidentifikasi itu ternyata kesalahan-kesalahan itu selalu berulang di bagian itu ya, atau pada posisi tertentu.
Nah, hasil identifikasi itulah yang dicatat secara khusus, ya, sehingga hal-hal yang potensial atau selalu menjadi hal yang salah dilakukan oleh seorang penutur bahasa itu dapat dikoreksi, ya, sebagaimana metodologi yang keenam, ya, atau urutan yang keenam. Kesalahan-kesalahan itu bisa dikoreksi, diperbaiki, bahkan dihilangkan, ya, tidak hanya direduksi atau dikurangi, bahkan harus dihilangkan, sehingga dari keseluruhan itu, terutama bagian yang keenam, ya, kita dapat menentukan bagaimana rumusan pembelajaran yang tepat, ya, bagaimana merencanakan pembelajaran yang baik untuk bisa menuntaskan poin-poin berdasarkan, ya, atau poin-poin yang ditemukan di masing-masing urutan metodologi tersebut. Saudara-saudara, kita lanjutkan ke perbedaan antara kesalahan dan kekeliruan. Di dalam analisis kesalahan, kita memiliki dua istilah penting yang harus dibedakan, yaitu istilah kesalahan atau error dan istilah kekeliruan atau mistake. Kedua istilah ini merupakan penyimpangan di dalam berbahasa. Nah, pada Salindia ini kita akan pelajari perbedaan antara kesalahan dan kekeliruan berdasarkan beberapa sudut pandang. Di bagian kiri tabel yang tersedia itu kita sebut dengan sudut pandang, yakni ada sudut pandang sumber, sifat, durasi, sistem linguistik, hasil, dan sudut pandang perbaikan. Sedangkan di sebelah kanan kita sebut dengan apakah berkategori kesalahan atau error, ataukah berkategori kekeliruan atau mistake. Nah, kita awali dengan sudut pandang sumber. Ada istilah kompetensi dan performansi. Kompetensi ini artinya penguasaan terhadap sistem linguistik, ya, di dalam bahasa tertentu. Di dalamnya ada kaidah-kaidah, ya, sistem-sistem berdasarkan tataran linguistik yang harus dikuasai. Sedangkan performansi itu realisasi dari sistem linguistik itu, sehingga terbentuklah semacam ucapan, ya, atau dari ucapan itu bisa diubah menjadi sebuah tulisan. Nah, berdasarkan sudut pandang sumber, orang-orang yang salah, ya, di dalam berbahasa karena disebabkan oleh ketidaktahuannya mengenai sistem linguistik, ya, atau teori linguistik, itu kita sebut sebagai kesalahan. Sedangkan orang-orang yang ketika performa bahasanya, ya, kadang benar, kadang salah, ya, atau kita sebut dengan keliru di suatu waktu misalnya, nah, itu kita sebut dengan kekeliruan. Selanjutnya dari sudut pandang sifat, ya, karena sistem linguistik itu, ya, kita sebut dengan sistem tadi, ya, berarti polanya itu sistematis, ya, sesuai dengan tataran linguistik di teknis yang mana, ya, mereka tidak mampu, jelas sifatnya juga akan kesalahannya juga akan tersistem, ya, atau sistematis. Sedangkan kekeliruan itu tidak sistematis, ya, tidak bisa ditebak kapan terjadi, tergantung pemusatan perhatian, ya, atau konsentrasi seorang penutur bahasa. Jadi kadang muncul kesalahannya, kadang juga tidak di kesempatan yang lain. Berikutnya dari sudut pandang durasi, ya, yang kesalahan ini karena ketidaktahuan mengenai sistem linguistiknya, berarti membutuhkan waktu yang agak lama, ya, karena harus dibelajarkan dengan sedemikian rupa sampai dengan dia paham dengan sistem bahasa tersebut. Sedangkan kekeliruan sifatnya sementara selama seorang penutur itu sudah berkonsentrasi atau memusatkan perhatiannya untuk mencegah kekeliruan itu terjadi,
berarti durasinya bersifat sementara. Berikutnya dari segi atau sudut pandang sistem linguistik, ya, berdasarkan kompetensi tadi berarti jelas yang berupa atau berkategori kesalahan itu sistem linguistiknya belum dikuasai, sedangkan yang kekeliruan sudah dikuasai, ya, hanya sesekali terjadi kesalahan, ya. Berikutnya dari sudut pandang hasil kesalahan dan kekeliruan, tadi di awal kita sebut sebagai sama-sama merupakan penyimpangan di dalam berbahasa. Yang terakhir dari sudut pandang perbaikan, untuk kategori kesalahan bisa diselesaikan dalam bentuk latihan atau remedial yang dibantu oleh guru, ya, ketika belajar bahasa. Sedangkan kekeliruan ketika seorang siswa atau penutur bahasa sudah mampu memusatkan perhatiannya atau berkonsentrasi betul untuk mencegah terjadinya kesalahan, itu bisa dilakukan perbaikan. Nah, saudara-saudara, dalam praktiknya nanti, saudara-saudara harus mampu menentukan apakah seseorang yang melakukan kesalahan berbahasa itu berupa kesalahan atau kekeliruan. Berikutnya, saudara-saudara, kita bahas jenis kesalahan berbahasa yang di dalamnya terdapat penyebab-penyebab kesalahan berbahasa. Ada dua jenis kesalahan berbahasa. Pertama adalah kesalahan antar bahasa, dan yang kedua adalah kesalahan intrabahasa. Kesalahan antar bahasa ini apa yang menjadi fokus analisis kontrastif, ya, pada poin interferensi, bagaimana bahasa pertama memengaruhi bahasa kedua, sedangkan yang kedua, kesalahan intrabahasa, berfokus pada bahasa tertentu yang dipelajari. Jadi bisa bahasa pertama maupun bahasa kedua. Nah, di dalam kesalahan intrabahasa yang menjadi fokus penuh analisis kesalahan, terdapat setidaknya 4, ya, penyebab kesalahan berbahasa yang kalau kita lihat dan kita bahas nanti seluruhnya berfokus pada satu hal, yaitu ketidaktahuan terhadap kaidah yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Hal yang pertama misalnya penyamarataan yang berlebihan, ya, atau biasa disebut dengan over generalization. Jadi menggeneralisasi kaidah pada berbagai konteks. Misalnya pada kasus isasi, ya, yang selama ini pernah terjadi. Jadi karena satu kata bisa dilekatkan isasi pada data tersebut, seorang penutur itu menganggap bahwa isasi juga bisa dilakukan atau dilekatkan, ya, pada data yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan menggeneralisasi sebuah kaidah berlebihan, padahal kenyataannya masing-masing konteks memiliki kaidah tersendiri. Begitu pula yang kedua, ketidaktahuan akan pembatasan kaidah. Ya, ini pernah kita bahas pada bagian sentuhan linguistik dalam pembelajaran bahasa, bahwa kaidah itu ada batasannya, ya, di dalam batasan-batasan itu ada semacam pengecualian. Nah, selain itu hampir sama dengan yang pertama tadi, bahwa batas kaidah mengatakan tidak selamanya sebuah kaidah itu akan berlaku di semua data atau di semua konteks. Oleh karena itu, ketidaktahuan akan pembatasan kaidah juga menjadi penyebab kesalahan berbahasa. Yang ketiga juga hampir sama, yaitu penerapan kaidah yang tidak sempurna. Ya, ketika seseorang sedang belajar bahasa, lalu seseorang itu tidak menguasai betul, ya, sebuah kaidah pada bagian tertentu, ya. Jadi mereka merasa bahwa dengan cukup mengetahui bagaimana itu dilafalkan dengan baik, ya, atau setidaknya pesan diterima misalnya ketika berkomunikasi, nah, itu sudah dirasa cukup. Padahal secara kaidah itu memiliki aturan tersendiri. Sehingga penerapan kaidah yang tidak sempurna itulah akan menyebabkan
kesalahan berbahasa dari sudut pandang yang lebih komprehensif. Berikutnya yang terakhir yaitu salah menghipotesiskan konsep. Ya, ini lebih ke praktik yang hampir sama dengan 3 sebelumnya. Jadi seorang yang belajar bahasa itu ya salah mengartikan konsepnya, salah menghipotesiskan konsepnya karena anggapannya terhadap sebuah kaidah yang tadi dikatakan baru cukup dikuasai, ya, tidak mengenal batas-batas kaidahnya, belum menguasai pengecualian-pengecualian yang ada di dalam kaidah, ya, lalu menyamaratakan semuanya, sehingga secara keseluruhan dia salah dalam menghipotesiskan konsep, ya, atau kaidah tersebut. Nah, saudara-saudara, 4 inilah yang sering terjadi, ya, yang dapat dikatakan untuk sementara dirumuskan sebagai penyebab kesalahan berbahasa, ya, terutama di jenis kesalahan intrabahasa yang menjadi fokus analisis kesalahan. Berikutnya yang terakhir, kita bahas keunggulan analisis kesalahan. Selain keunggulan juga ada kelemahan yang akan dibahas pada kesempatan ini, hanya keunggulan, sedangkan kelemahannya nanti akan menjadi tugas saudara-saudara untuk mencari dan melaporkannya. Keunggulan analisis kesalahan ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah dapat menjelaskan kesalahan siswa, dan ini merupakan suatu hal yang sudah jelas, ya, karena pekerjaannya, prosedur kerjanya adalah mencari kesalahan, lalu kesalahan-kesalahan itu dirumuskan sedemikian rupa menjadi sebuah rumusan pembelajaran. Di dalamnya tentu tersirat manfaat, ya, bisa menjelaskan kesalahan-kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa yang tengah belajar bahasa. Yang kedua adalah mengangkat martabat linguistik terapan. Nah, linguistik terapan ini, saudara-saudara, adalah praktik langsung dari linguistik murni, ya, atau linguistik yang teoretis, bisa dalam bentuk multidisiplin, ya, atau interdisipliner, dari linguistik ke ilmu yang lain, ya. Kalau dalam konteks ini, konteks analisis kesalahan berarti hubungan linguistik dengan pembelajaran. Nah, sebagaimana fokus Anakon dan Anakes yang sering kita ulangi, bahwa keduanya mendukung bagaimana seorang bisa belajar bahasa dengan baik atau menyelenggarakan pembelajaran bahasa yang efektif, ya, efisien, dan berhasil, ya, sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Sehingga dikatakan bahwa analisis kesalahan juga analisis kontrastif itu mengangkat martabat linguistik terapan dalam konteks pembelajaran bahasa. Yang ketiga, keunggulan analisis kesalahan adalah mengangkat status kesalahan menjadi objek penelitian khusus. Ini maksudnya kesalahan itu bukan semata-mata kenyataan yang dilakukan oleh siswa, ya, atau siapapun ketika belajar bahasa, tapi dengan adanya teori analisis kesalahan, kesalahan yang dilakukan oleh siswa atau penutur bahasa tadi ternyata bisa menjadi objek penelitian khusus yang betul-betul bermanfaat dan berkontribusi dalam rangka merumuskan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran bahasa yang maksimal. Nah, setidaknya itu 3 keunggulan yang ada pada analisis kesalahan. Keunggulan-keunggulan lainnya tentu masih banyak kalau ingin dirumuskan. Selanjutnya, saudara-saudara, sebagaimana yang tadi disampaikan, selain keunggulan, analisis kesalahan juga memiliki kelemahan. Namun, khusus untuk kelemahan, saudara-saudara diminta untuk mencarinya, ya, kemudian menjelaskan poin-poin kelemahan analisis kesalahan itu dalam bentuk laporan. Teknis penyampaian laporan sebagaimana yang tertera di salindia ini. Demikianlah, saudara-saudara, pembahasan mengenai analisis kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.
Terakhir, selamat berdiskusi. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.